Tes. Oke, sip.
Ya, selamat sore, shalom semua. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah Rabu Abu. Minta tolong yang bawa HP di silent atau dimatikan ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita merayakan Rabu Abu dengan hati yang berserah dan menyadari diri sebagai ciptaan yang fana dan rentan. Tema kita hari ini, jangan seperti orang munafik. Bahasa Torajanya da ami susito belokuduk. Mengingatkan kita bahwa Allah melihat hati, bukan sekedar penampilan luar. Mari kita tinggalkan kepura-puraan, merendahkan diri di hadapan Dia yang kudus, dan datang dengan hati yang hancur memohon anugerah-Nya. Saya undang bangkit berdiri, kita menyanyi Sungguh Lembut Tuhan Yesus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam keyakinan dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita menghayati bahwa ibadah Rabu Abu pada hari ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara responsorial atau berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 17. Mazmur 51 ayat 1 sampai 17. Saya akan bacakan cetakan yang agak keluar dan Ibu Bapak membaca yang ke dalam. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan dari dosaku, tahirkanlah aku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Maka engkau benar dalam keputusanmu. Bersih dalam penghakiman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan ketulusan hati. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Biarlah aku mendengar kegembiraan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang telah kau remukan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ciptakanlah hati yang murni padaku, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dariku. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan karena karya keselamatan-Mu. Dan topanglah aku dengan roh yang teguh. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari utang darah. Ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Amin. Kita menyanyi dari Mazmur 50. Nyanyian Pak Budianto Raya 51.
Mari berdiri. Sebagai umat yang telah mengalami kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan terus mengalami kasih-Nya, perintah mengasihi untuk kita hayati di dalam kehidupan kita, salah satunya dari 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Saudara-saudari, Tuhan memanggil kita untuk hidup bukan dalam kemunafikan, melainkan dalam kasih yang murni. Kasih itu lahir dari hati yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus, bukan sekedar perbuatan luar yang dilihat manusia, tetapi ketaatan yang sungguh-sungguh di hadapan Allah yang melihat kedalaman hati. Dengarkan firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Itu sabda Yesus bagi muridnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Mari kawan-kawan turut perintahnya.
Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Jadi anak Tuhan, turut perintahnya. Silakan duduk. Saudara-saudari, di hadapan Allah yang Maha Kudus, kita datang bukan dengan kemegahan, tetapi dengan debu di kepala dan abu di hati. Sebab kita tahu terlalu sering kita mencari pujian manusia daripada kehendak Bapa. Terlalu sering kita membangun citra di hadapan sesama, namun melupakan pandangan mata Allah yang menembus kedalaman jiwa. Di altar kasih-Nya, kita tak bisa bersembunyi. Yang tersisa hanyalah kita apa adanya. Manusia yang lemah, rapuh, dan penuh celah. Mari kita mengaku, bukan sekedar di bibir, tetapi dari relung hati yang remuk, agar Dia yang setia itu memulihkan kita. Datanglah kepadanya dengan kejujuran seorang anak yang kembali kepada Bapa. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 diteguhkan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nats persembahan kita terambil dari Mazmur 51 ayat 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sambil pujinya pun dijalankan, mari kita menyanyi, mari puji Raja Sorga. Puji
kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pernyataan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati setiap apa yang jemaat-Mu kerjakan. Kiranya juga Engkau memberkati mereka yang belum sempat hadir pada hari ini. Jika mereka dalam keadaan lemah, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Ya Bapa, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkau kupuji kasih abadi, Engkau kupuji selamanya. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Kita akan mengalami tuntunan yang sejati melalui firman Tuhan. Sebelum itu mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih padamu. Di dalam kami menghayati akan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Hari ini Engkau telah mempersekutukan kami sebagai anak-anak-Mu di rumah-Mu yang kudus dalam merayakan Hari Raya Rabu Abu. Ya Tuhan yang Maha Kasih Maha Kuasa, terima kasih Engkau sudah menghantar kami dengan selamat sehingga kami boleh bersukacita berjumpa dengan saudara-saudara seiman kami dan juga menaikkan syukur kami, pujian kami atas kasih setia-Mu. Kini kami akan mempelajari tuntunan kebenaran-Mu yang sejati. Kami sungguh menyadari bahwa di dalam kami membaca, di dalam hamba-Mu menguraikannya, dan di dalam kami mendengar dan menghayatinya, kami sungguh terbatas. Namun kami percaya bahwa ketika Engkau mendengarkan kerinduan kami untuk hadir di rumah-Mu yang kudus ini, Engkau menguji hati kami, mengetahui kedalaman hati kami akan kerinduan pada firman-Mu. Engkau akan menuntun kami, menolong kami, agar kami dapat membaca firman Tuhan dengan baik. Hamba-Mu dapat menguraikannya dengan baik, dan kami semua dapat mendengarkan dan menghayatinya dengan baik. Karena itu berfirmanlah ya Allah, karena kami semuanya sudah siap untuk mengalami firman-Mu yang sejati itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, Juru Selamat kami sampaikan doa ini. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan dari Yoel 2 ayat 1 sampai 2 dan disambung di ayatnya yang ke-12 sampai 17. Yoel 2 pasal 2 ayat 1 sampai 2 dan 12 sampai 17.
firman Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion dan serukan peringatan di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sungguh hari itu sudah dekat. Hari gelap gulita dan kelam pekat, hari berawan dan kelam kabut. Seperti fajar merebak di atas gunung-gunung, datanglah suatu bangsa yang besar dan kuat, yang serupa pada sejak purbakala, dan sesudah itu tidak akan ada lagi turun-temurun pada masa yang akan datang. Kita lanjut ya ke pasal yang ayat yang ke-12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis, dan meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Siapa tahu ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, khususkanlah hari puasa, umumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, hiburkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara serambi depan dan mezbah, dan berkata, "Ya Tuhan, sayangilah umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celaan, sehingga bangsa-bangsa menyindir mereka. Mengapa dikatakan di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka?" Demikian firman Tuhan. Pembacaan selanjutnya terambil dari 2 Korintus 5 ayat 20b sampai pasal 6 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 20b sampai pasal 6 ayat 10. Firman Tuhan. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu perkenanan aku mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan aku menolong engkau." Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak menyebabkan orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan penuh ketabahan dalam penderitaan, kesengsaraan, dan kesukaran, dalam menanggung pukulan, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga dan kelaparan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tulus ikhlas, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah,
dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, baik di tangan kanan maupun di tangan kiri. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, ternyata orang benar, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tidak berpunya sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Pembacaan selanjutnya dari Kitab Injil menurut Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan dilanjutkan ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang, karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayatnya yang ke-16, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang terus diberikan tuntunan yang sejati melalui kebenarannya, lalu kembali ke dalam hidup kita, melakukannya dengan penuh sukacita dan setia. Kure sumangga puang. Sumangga
Jemaat yang dikasih Tuhan, jangan seperti orang munafik, daami susi tobelo puduk. Itu adalah tema daripada ibadah Rabu Abu, perayaan Rabu Abu pada tahun ini. Jangan seperti orang munafik. Dengan kitab Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, ayat 16 sampai 21 yang menjadi bahan utama. Selamat berada di perayaan Rabu Abu. Shalom bagi kita semuanya. Terima kasih. Perayaan Rabu Abu adalah hari pertama masa Prapaskah 40 hari yang dilaksanakan pada hari Rabu setelah Minggu Transfigurasi yang kita rayakan kemarin. Abu pada Rabu Abu adalah simbol untuk mengungkapkan rasa tobat dan penyesalan, pengakuan akan kerapuhan dan kelemahan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan menerima tanda abu di dahi kita. Dalam tradisi gereja, seperti yang dikatakan tadi, abu mengingatkan kita bahwa kita manusia terbatas dan rapuh. Kita berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Artinya, kita tidak berkuasa atas hidup kita sendiri dan kita membutuhkan Tuhan. Perayaan Rabu Abu tidak berhenti pada kesadaran bahwa kita rapuh. Perayaan Rabu Abu juga mengajak kita berhenti sejenak untuk memeriksa hidup rohani kita. Kita tidak hanya bertanya, apakah saya sudah beribadah? Tetapi kita patut bertanya, layak bertanya, mengapa saya beribadah? Ibadah adalah segala bentuk aktivitas yang benar dan baik yang kita lakukan di dalam hidup ini, baik di dalam kehidupan rumah tangga kita, di tengah-tengah gereja, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi ibadah bukan hanya berbicara tentang ibadah minggu, ibadah rumah tangga, PWGT, PKB, PPGT, sekolah minggu, dan ibadah syukur, ibadah insidentil dan yang lainnya. Tetapi seluruh aktivitas hidup yang Tuhan ajarkan bahwa itu adalah perbuatan yang baik, itu adalah ibadah. Banyak orang tetap setia datang ke gereja, mengikuti ibadah, melayani, bahkan berdoa setiap hari. Semua itu adalah hal yang baik. Namun firman Tuhan hari ini menolong kita untuk melihat bahwa yang dipersoalkan Tuhan bukan hanya tindakan yang kelihatan, melainkan isi hati kita, motivasi kita di dalam melakukan ibadah itu. Di dalam Matius 6 ayat 1 sampai 6, ayat 16 sampai 21, Yesus berbicara tentang 3 praktek iman yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada masa itu, yaitu memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Ketiganya adalah inti kehidupan beragama orang Yahudi pada waktu itu. Dan Yesus tidak menolak semua bentuk ibadah yang seperti itu. Ia setuju bahwa itu baik. Namun ia mengoreksi cara-cara orang-orang pada masa itu menjalankannya. Ada orang yang memberi supaya dihormati. Ada orang yang berdoa supaya dianggap rohani. Ada orang yang berpuasa supaya dipandang saleh. Secara lahiriah, mereka tampaknya begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka sedang mencari pengakuan manusia.
Karena itu Yesus berkata, mereka sudah mendapatkan upahnya. Karena manusia yang melihatnya memuji-muji. Oh ya, rajin toda, ya. Saleh, taat ya, kepada Tuhan. Masan nangkin tiroi, ya gitu ya. Jadi itu puji-pujian yang disampaikan oleh orang-orang pada saat melihat hal-hal itu. Tetapi di dalam melakukan itu, Tuhan Yesus menilai bahwa tidak ada perjumpaan, tidak ada relasi yang dalam sesungguhnya dari proses ibadah itu. Karena ibadah-ibadah itu ataupun bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan, misalnya bersedekah, berdoa, berpuasa, hadir di rumah-rumah ibadah, ada motivasi-motivasi lain secara kemanusiaan. Dan inilah yang disebut oleh Tuhan Yesus kemunafikan, tindakan rohani yang tidak lahir dari relasi dengan Tuhan. Karena itu Yesus berkali-kali mengatakan, Bapamu yang melihat yang tersembunyi, Bapamu yang tersembunyi dan yang melihat yang tersembunyi. Artinya Tuhan melihat isi hati kita. Tuhan tidak hanya melihat aktivitas kita, bentuk-bentuk dari ibadah yang kita lakukan, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman isi hati kita. Apa ya yang menyebabkan sehingga kita melakukan demikian? Mereka berpuasa, lalu mukanya nampak kusut sekali, sehingga nampak bahwa mereka berada di dalam kelelahan yang sangat karena melakukan ibadah. Mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan, di dalam rumah ibadat berdiri supaya orang-orang melihatnya. Dan mereka memberi di jalan-jalan, di dalam rumah ibadat supaya dilihat orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus ajarkan sebenarnya bukan hal yang baru. Sejak dahulu Tuhan sudah menegur umatnya tentang hal yang sama. Dalam kitab Yoel pasal 2 Tuhan berkata, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Pada waktu itu orang menunjukkan pertobatan dengan merobek-robek pakaian mereka, menaruh abu di atas kepala mereka, bahkan tidur di atas abu, bahwa mereka sedang melakukan sebuah kegiatan ibadah untuk menunjukkan bahwa mereka bertobat. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mencari tanda luar, aku mencari perubahan hati. Dalam Mazmur 51 Daud berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Daud menyadari bahwa ibadah itu tidak akan berarti apa-apa sekalipun banyak korban-korban yang kita persembahkan, tetapi tidak dilandasi oleh relasi yang dalam dengan Tuhan. Apa sebabnya kita datang membawa korban itu? Apakah kita datang sungguh-sungguh karena ingin menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan? Atau ada motivasi-motivasi yang lain? Jadi Alkitab secara konsisten, secara terus-menerus menekankan bahwa inti iman bukanlah ritual-ritual, melainkan relasi. Otomatis bahwa ketika relasi itu sudah dibangun begitu kuat, maka ritual-ritual ataupun proses-proses ibadah itu akan berjalan secara benar. Karena itu tanda abu yang kita terima hari ini bukan sekedar simbol pertobatan otomatis, tetapi abu karena abu tidak mengubah hati kita. Abu hanya mengingatkan kita untuk memeriksa hati kita. Rabu abu menjadi momen untuk bertanya dengan jujur, mengapa saya beribadah? Semua bentuk-bentuk ibadah, memuji memuliakan nama Tuhan melalui paduan suara, hadir di dalam ibadah-ibadah yang kita jadwalkan selama ini,
memberi persembahan, berbagi kasih lewat penyediaan snack pada ibadah pagi dan sore, apakah itu hanya seremonial? Apakah itu karena kebiasaan? Karena kewajiban sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya? Karena lingkungan atau karena saya sungguh merindukan Tuhan? Kita bisa aktif dalam kegiatan gereja, tetapi hubungan pribadi dengan Tuhan, menurut firman Tuhan, perlu dievaluasi. Sehingga bisa saja setiap ibadah yang kita lakukan sesungguhnya hanyalah penampakan luar dan tidak memberikan sentuhan. Kita bisa melayani banyak, tetapi ternyata setelah dievaluasi, jarang sekali kita membangun doa dengan Tuhan. Lebih banyak waktu kita di sosial media kita. Mari kita jujur untuk menghitung berapa jam kita berada di sosial media kita dan berapa jam kita membangun doa kita dengan Tuhan secara pribadi. Jangan-jangan kita hanya doa makan, doa mau tidur, dan doa pada saat kita mau keluar dari rumah kita. Selebihnya tidak ada doa-doa yang lain. Dan mungkin juga ada di antara kita yang mengenal bahasa-bahasa rohani, tetapi ternyata tidak benar-benar membuka hidupnya kepada Allah. Apa yang mungkin seharusnya ditinggalkan, apa sikap hidup yang seharusnya dihilangkan dari hidup ini menurut firman Tuhan tidak terlalu kita perhatikan. Masih selalu kita lakukan. Inilah yang ingin dibenahi oleh firman Tuhan dalam perayaan Rabu Abu pada hari ini. Kembali kepada relasi, dan itu yang dituliskan di dalam 2 Korintus 5 ayat 20b sampai pasal 6 ayat 10. Paulus berkata, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Artinya yang utama bukan memperbaiki penampilan rohani kita, tetapi membangun relasi yang dalam dengan Tuhan. Perubahan hidup seorang yang percaya tidak dimulai dari usaha menjadi lebih baik, melainkan dari hubungan yang dipulihkan. Mempertanyakan tentang bagaimana hubungan kita sesungguhnya dengan Tuhan. Hubungan yang saling merindukankah dengan Tuhan? Hubungan yang selalu hauskah dengan kebenaran firman Tuhan? Setiap waktu teman-teman dari PWG mengumandangkan gerakan cinta Alkitab, tapi tidak ada yang mendaftar. Ya, ini menjadi sebuah evaluasi. Oke, mungkin juga ada yang mengatakan, ya kalau gerakan cinta Alkitab itu kayaknya agak sedikit bagaimana gitu. Bisakah dibuatkan kegiatan-kegiatan pendalaman firman yang sederhana, yang bersifat kekeluargaan, yang kita bisa ciptakan di gereja di mana kita berada? Bisa. PPGT menciptakan hal-hal demikian. PPGT juga mungkin sudah memprogramkan hal-hal demikian. Tetapi pengalaman-pengalaman atau testimoni-testimoni memperlihatkan bahwa ketika ibadah itu diisi dengan PA, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 orang yang bisa datang. Selebihnya tidak ada yang datang. Apakah sibuk semua? Apakah kurang menarik? Atau bagaimana? Itu menjadi gumul kita. Namun ketika relasi, Rasul Paulus di dalam kepada jemaat Korintus mengatakan bahwa ketika relasi dengan Tuhan benar, barulah tindakan rohani memiliki arti. Seperti yang kita lihat dalam 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang ketiga
Dalam hal apapun kami tidak menyebabkan orang tersandung. Nah budak-budak bang pate kita teh yang nang mak kada ki ya sengki tu tahu ya terluka tuh perasaannya saudara-saudara kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika kita mempunyai relasi yang benar dengan Tuhan, maka kita tidak menyebabkan orang tersandung. Dia katakan jangan sampai pelayanan kita itu dicela. Jangan sampai orang mengatakan bahwa nako atau dak majelis gereja, nako atau dak kalena pelayan. Pa, yan nama kada susito. Ya. Kalau dia bicara seperti itu, sangat mengoreksi, ya. Sangat menimbulkan luka. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan penuh ketabahan dalam penderitaan, kesengsaraan dan kesukaran. Tapi denduka tu kita, ya ke melayani miki di kuam tu kuah, tak bang natandai te kumu mata kaki itu menjadi majelis gereja. Ya. Kadang-kadang kita begitu. Tak bang natandai te kumu ya tu menjadi ketua sektor, mapari ki, iya, masusah. Kita ini adalah pelayan Allah dengan penuh ketabahan, penderitaan, kesengsaraan, kesukaran. Nah, komo to naka apa nama manusia pikir lah, ya kan. Lam pikir lino. Dan tu sampai ni kok biasa kalau bercanda-canda naka lam pikir lino to yang pendeta lah, yang mentot diparlui putu kepeng-kepeng. Ya gitu ya. Ada teman saya tuh begitu kalau ini. Ya. Kalau kita membahas persembahan ya, kenapa itu persembahan itu? Kalau dipersembahkan itu ketika dihitung itu, nah timbang siapa tuh di tiro, doang sakbu, sang sakbu, nah doang sakbu pato, tapi apa kusut marok mo, ya. Mapari penanta tiroi, tapi di kuato, mo ya mungkin ini adalah anunya kasihan orang yang sama sekali tidak punya pekerjaan, oh iya. Dihibur tuh penanta toko mo yang mungkin begitulah keadaannya. Tapi sebenarnya ya harus kita jujur juga dengan keberadaan kita. Dalam menanggung pukulan dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga dan kelaparan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tulus, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata keadilan baik di tangan kanan maupun di tangan kiri. Ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat, ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu ternyata orang benar. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebuah penghayatan bahwa kalau relasi itu sungguh-sungguh dibangun di dalam kehidupan kita, maka kesulitan-kesulitan apapun dalam mewujudkan hidup yang beribadah kepada Tuhan, salah satunya dalam pelayanan, kehadiran, ya, pemaknaan hidup, semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Ya, memang itu tidak mudah, itu proses. Dan karena itu di Rabu Abu pada saat ini kita dipanggil untuk kembali, ya, kakak-kakak kale sensura morum mengevaluasi isi hati kita, karena Tuhan mengetahui isi kita, isi hati kita, sehingga semakin hari ke depan kita akan semakin dimampukan untuk jujur di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan ampuni saya kalau saya sungguh tidak berkenan kepadamu, dan saya mau belajar untuk hidup lebih benar lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, mari kita masuk di dalam saat teduh. Di dalam keteduhan ini kami mengucap syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Engkau sungguh melihat keterbatasan dan kerapuhan kami, sehingga kadangkala kami selalu berada di lubang yang sama, atau mungkin kami jatuh lagi di dalam ketidakmampuan kami ya Tuhan, untuk menghayati makna kasih-Mu, untuk terpanggil membangun relasi yang sungguh dengan-Mu Tuhan, sehingga kehadiran kami, pemaknaan hidup kami sebagai orang yang telah terselamatkan ini sungguh-sungguh
benar di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk proses ini. Engkau memberikan kami kesempatan lagi di tahun 2026 ini untuk berada di perayaan Rabu Abu, menghayati akan kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu yang Engkau sudah curahkan kepada kami semua di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Amin. Firman. Kita tiba pada prosesi penorehan abu. Dalam menghayati kemurahan Allah yang telah dinyatakan kepada kita dalam Yesus Kristus, kita pun terus diingatkan untuk selalu hidup dalam pertobatan. Abu yang akan ditorehkan di dahi kita atau di punggung tangan kita adalah simbol kerendahan diri di hadapan Allah. Selain itu, kita selalu diingatkan bahwa hidup ini fana, bahwa kita berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Namun di balik kesadaran akan kefanaan itu, kita juga diingatkan akan kasih Tuhan yang setia menopang kehidupan kita. Amin. Tiba saatnya untuk prosesi penorehan abu. Agar acara ini, prosesi ini lancar, kita mungkin mulai dari sebelah kiri saya dulu, dari Pak Pendeta, kemudian sampai ke belakang. Dipersilakan.
Dimuliakanlah Tuhan untuk pujian yang sudah dipersembahkan oleh paduan suara atau vokal grup dari PWKT Jemaat Keramat. Mari kita satu di dalam doa, syukur dan syafaat. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Maha Kuasa, tiada putusnya kami datang mengucap syukur dan terima kasih padamu. Di dalam kami menghayati akan kasih-Mu yang Engkau sudah karuniakan bagi kami. Sehingga pada hari ini kami bersama-sama boleh merayakan Hari Raya Rabu Abu. Di dalamnya ya Tuhan, atau melalui perayaan ini, kami selalu diingatkan tentang siapa diri kami. Kami adalah manusia yang terbatas dan rapuh, yang tidak dapat menolong terlebih menyelamatkan diri kami. Tetapi kami bersyukur, berterima kasih padamu, karena kami juga belajar, memahami, dan semakin mengenal siapa Allah kami, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang setia meneguhkan, menguatkan kami di dalam pertolongan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, karena melalui perenungan ini, melalui perayaan ini ya Tuhan, kami semakin mengalami tuntunan yang sejati daripadamu. Senantiasa diteguhkan iman kami untuk mengenal bahwa Tuhan tidak hanya melihat apa yang ada di luar daripada kehidupan kami, tetapi lebih daripada itu, Tuhan mengenal kedalaman hati kami. Tuhan mengenal akan apa yang menjadi motivasi di dalam setiap ibadah kami, di dalam setiap hal yang kami jalani di dalam hidup ini. Bagaimana kami memaknai akan kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan mengetahui semuanya. Karena itu ya Tuhan, terima kasih kami diingatkan akan hal itu. Sehingga dengan demikian kami boleh belajar untuk semakin jujur kepada Tuhan, untuk semakin menghayati bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan melalui kasih Tuhan ini, kami pun juga belajar bagaimana mengasihi Tuhan hari demi hari, sehingga apa yang kami lakukan di dalam hidup ini, bentuk-bentuk ibadah yang boleh kami nyatakan di dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam kehidupan gereja Tuhan, di dalam kehidupan masyarakat di mana kami berada, semakin akan berada di dalam tuntunan yang benar daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa melakukan kebenaran-Mu di dalam pertolongan Roh Kudus-Mu. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih juga bahwa kami telah bersama-sama menaikkan pujian dan hormat kepadamu melalui kidung-kidung pujian. Kidung-kidung pujian yang kami nyanyikan bersama-sama di dalam liturgis, maupun juga kidung pujian yang dipersembahkan oleh paduan suara atau vokal grup daripada PWKT, Jemaat Keramat. Semuanya menjadi kesaksian bagi kami betapa kasih Tuhan dalam hidup ini dan betapa setianya Tuhan di dalam menuntun kami melalui kebenaran Tuhan yang boleh kami baca, kami dengarkan dan renungkan. Terima kasih untuk pujian yang indah yang Tuhan sudah perkenankan untuk kami dengarkan dan nyanyikan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan yang boleh kami alami di dalam hidup ini. Kami tidak sanggup untuk menghitungnya satu persatu. Engkau yang sudah memelihara kami di dalam setiap hari hidup kami, di dalam rumah tangga, pekerjaan, di dalam studi anak-anak, bahkan juga di dalam studi kami, serta di dalam segala aktivitas orang tua kami, opa oma, dan di dalam peran-peran kami di tengah-tengah gereja-Mu. Engkau senantiasa menolong dan memberkati kami. Terima kasih untuk semua anggota jemaat yang boleh menghitung hari pemeliharaan Tuhan lewat pertambahan usia. Sempurnakan akan sukacita untuk mengalami kesehatan panjang umur, dan juga
pemaknaan hidup yang Tuhan percayakan seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan semua yang mengalami pertambahan usia perkawinan. Tuhan memberkati agar rumah tangga yang Tuhan karuniakan selalu menjadi rumah tangga yang harmonis, menjadikan Tuhan sebagai pandu di dalam menjalani bahtera rumah tangga, menjadi ayah dan ibu yang senantiasa setia di dalam Tuhan, teladan bagi keluarga dan gereja serta masyarakat. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, pada saat ini kami juga datang menyampaikan ya Tuhan doa kami untuk semua anggota jemaat Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Elizabeth Tosingke, Ibu Eni Yetola, Ibu Nina Tola, Ibu Karlina Teta, Ibu Maria Biringkanai, Bapak Julius Pangala, Ibu Maria Tandirapak, Opa Umatalama, Bapak Yakob Bane, Bapak Pendeta Emeritus Amos Patadungan, Ibu Margareta Pongbadeka, Ibu Aidar, Bapak Herman Masa, Nenek Rio, Bapak FH Kasiaheng, Ibu Lince Skandari, Ibu Deborah Paranna, Bapak Yosua Pungtiku, Ana Jessica Palalung, Ana Jevano Nababan, Ana Calvin Gilbert Kasiaheng, bahkan mungkin ada yang tidak tertuliskan ya Tuhan. Kami datang berdoa memohon jamahan Tuhan di dalam setiap perawatan yang dijalani. Karuniakan kekuatan, terlebih kesembuhan, pemulihan ya Tuhan, untuk boleh menjalani kehidupan karunia Tuhan dengan lebih baik. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami juga datang membawa duka kami bersama dengan Bapak Samuel Sesa Pasangka, di mana Tuhan telah memanggil akan kakak ipar almarhumah Mama Iin yang meninggal tadi subuh di Rumah Sakit Bandung dan akan dibawa ke Berau dini hari nanti. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Penghibur yang sejati, kami berdoa memohon penghiburan dan kekuatan yang daripadamu buat keluarga kami, Bapak Samuel Sesa Pasangka bersama dengan segenap rumpun keluarga. Mungkin juga ada yang tidak tertuliskan ya Tuhan, kami juga membawa doa untuk semua sanak keluarga kami yang berada di dalam duka cita. Tuhan terus menguatkan dan menghiburkan, bahkan memberkati proses-proses untuk persiapan pemakaman sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih, Maha Kuasa, kami berdoa untuk semua perjuangan dalam usaha dan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap anggota jemaat Tuhan. Karuniakan senantiasa kemampuan dalam pengembangan usaha dan juga kelancaran dalam pekerjaan, baik yang ada di darat, di laut maupun udara. Tuhan menyertai dan memberkati agar semuanya boleh menjalankan pekerjaannya dengan baik dan mengalami berkat dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan menyatakan peran-perannya selain dalam rangka pemenuhan kebutuhan keluarga, menyatakan peran-perannya di dalam pelayanan gereja maupun juga di tengah-tengah kehidupan bersesama. Kami berdoa untuk yang mencari pekerjaan, Tuhan menolong dan memberkati, membukakan jalan sehingga boleh mendapatkan pekerjaan lagi, terutama yang mengalami pengurangan kerja. Tuhan mengaruniakan kekuatan dan kesabaran dalam mencari pekerjaan. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyediakan yang terbaik bagi setiap anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan dan juga berusaha mencari pekerjaan dengan baik. Kami berdoa untuk semua anak-anak kami yang senang menanti hadirnya teman hidup. Tuhan memberkati sehingga boleh mengalami, menerima waktu yang tepat di mana Tuhan boleh menghadirkan teman hidup yang sepadan. Kami berdoa untuk semua orang tua kami di dalam usia indah, opa dan oma, bahkan segenap orang tua kami yang sudah ditinggalkan oleh pasangannya karena kembali kepada Tuhan. Tuhan menolong dan menghiburkan sehingga mereka semua selalu terkuatkan di dalam menjalani kehidupan ini. Begitu juga untuk segenap anak kami dan yang anak kami yatim piatu, Tuhan juga menolong dan memberkati mereka supaya mereka juga dimampukan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan, membawa kami untuk menjadi bahagian sebagai sahabat keluarga yang boleh berbuat apa yang dapat kami perbuat untuk hadir membantu segenap orang tua kami ataupun juga anak-anak kami yang yatim piatu.
Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk semua keluarga-keluarga yang jauh dari keluarganya. Tuhan mengaruniakan juga pimpinan dan penyertaan. Setiap tujuan dalam kejauhan itu Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh mengalami keberhasilan, bahkan juga selalu mengalami hubungan yang harmonis melalui komunikasi. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk semua anak-anak kami dalam jenjang pendidikan mereka, bahkan dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan kami dalam proses sertifikasi. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong dan melancarkan. Terima kasih buat anak-anak kami yang sudah menyelesaikan studinya. Berkatilah supaya dapat memanfaatkan ilmu yang diterimanya untuk kehidupan dirinya, keluarga, bahkan juga dalam peran-perannya di tengah-tengah kehidupan ini. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak kami yang akan menjalani ujian SMA untuk kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi. Tuhan menolong memberkati mereka semua agar mereka boleh lulus dan boleh melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Untuk semua pelayanan-pelayanannya Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati dan melindungi sehingga proses pelayanan di tengah-tengah jemaat keramat ini boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Secara khusus di dalam minggu-minggu Prapaskah ini Tuhan, kami akan dibawa oleh Tuhan untuk menghayati pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus menuntun kami sebagai gereja-Mu untuk boleh berada di dalam perayaan ini, dan kemudian kami semakin menghayati makna kasih-Mu untuk kemudian menuntun kami untuk juga menjadi duta-duta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati program-program pelayanan di semua jenjang, jemaat, OIG, bahkan pekerja gereja. Tuhan memberkati agar bersama-sama dengan seluruh pelayan-pelayan yang ada, kami boleh bersama-sama mensukseskan akan program-program pelayanan yang Tuhan perkenankan untuk kami laksanakan di tahun 2026 ini. Kami berdoa untuk pelayanan klasis Pulau Jawa, kami berdoa untuk pelayanan sinode wilayah, bahkan juga sinode gereja Toraja. Tuhan menolong setiap program bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kami berdoa untuk pemerintah dan para pemimpin, baik di tingkat kota sampai ke daerah-daerah terpencil, bahkan di dunia ini. Tuhan menolong dan memberkati untuk senantiasa mengalami tuntunan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan arahkan sebagai pemimpin pemerintah di tengah-tengah bangsa, negara, bahkan dunia, untuk menghadirkan damai sejahtera, perdamaian, kesehatan dunia. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami akan kembali ke tengah hidup dan kehidupan kami. Kiranya Engkau menolong dan memberkati kami senantiasa untuk boleh mengalami senantiasa penyertaan-Mu, dan di dalam segenap hari-hari kehidupan yang Tuhan perkenankan, kami boleh senantiasa setia kepada-Mu seperti apa yang sudah kami hayati dan renungkan pada hari ini. Segenap pelayan-pelayan-Mu yang sudah boleh mengambil bahagian pada hari ini, Tuhan memberkati sehingga selalu sukacita untuk bergandengan tangan setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur pengharapan kami kepada-Mu. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Sebagai umat yang telah dikaruniakan hidup baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengarlah petunjuk baru dari Yoel 2 ayat yang ke-12 sampai 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis dan meratap. Koyakanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, dan hiduplah apa adanya dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Kami siap hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, masih tetap dalam posisi berdiri. Kita akhiri ibadah kita dari Kidung Jemaat 400 ayat 1 dan 3, Kudaki Jalan Mulia. Tuhan angkat diriku
Tuhan mantapkan langkahku. Bapak. Kudaki jauh. Cek. Cek. Lagu apa Kakak Barto? Pak Pakilo. Erangi mati tekare bame. Erangi mati tekare bamelo. Papa kila lala mai surah